البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 108 tentang perumpamaan orang kafir yang tidak mengambil manfaat dari dakwah. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fatadammana hadzal mathalu na'iqa. Maka perumpamaan ini mengandungi adanya na'iq, yaitu si penyeru, mungkin penggembala dan sebagainya itu. Ai musawwitan bil ghanam, yaitu orang yang memanggil, mengeraskan suara, memanggil hewan ternak, wa ghairiha, ataupun hewan yang lain. Wa man'uqan bih. Permisalan ini mengandungi pihak kedua, yaitu pihak yang diseru, yang dipanggil. Wa huwa dawab, yaitu hewan-hewan itu. Fatil, ada yang mengatakan an-na'iq al-abid wa huwa da'i lis-sonam. Yang memanggil di sini adalah si penyembah, yaitu yang berdoa kepada patung. Wasonam al-man'uqu bihi al-mad'u. Patungnya itulah yang dipanggil, yang diseru. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa inna halal kafiri fi du'aih. Menurut tafsir yang ini, yang menyelisihi pendapat jumhur, walaupun isinya betul juga, tapi mana yang rojih? Kata pendapat yang ini, keadaan orang kafir di dalam masalah doa dia itu kahaliman yan'iqu bima la yasma'uh, seperti orang yang memanggil sesuatu yang tidak mendengar dirinya. Memanggil-manggil patung itu, patung tak mampu mendengar. Wa hadza qaulu ta'ifah. Ini pendapat sekelompok ahli tafsir. Minhum Abdurrahman ibn Zaid wa ghairuh. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan yang lainnya. Wastashkala sahibul kasyaf. Az-Zamakhsyari memandang ini muskil. Wa jamaah ma'ah, dan juga sekelompok ahli tafsir bersamanya hadzal qaul, pendapat ini muskil. Baik, jelas menyelisih pendapat jumhur, walaupun kita tahu maksud dia betul, tetapi jelas menyelisihi dohir ayat. Dohir ayat bicara tentang yang tidak mampu memahami seruan itu orang kafir. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini orang kafirnya, bukan patungnya. Walaupun patung juga seperti itu, namun siap ayat ini sedang membicarakan betapa jahilnya orang kafir tidak memahami dakwah para nabi. Itulah yang diinginkan ayat ini. Makanya Az-Zamakhsyari dan sejumlah ahli tafsir menganggap pendapat yang tadi gambarannya adalah orang kafir dengan patungnya ini aneh kalau dikaitkan dengan ayat tersebut. Wa qalu qawluhu illa du'a wa nida'a. Mereka mengatakan firman Allah Ta'ala bahwasanya yang diseru itu tidak mampu memahami kecuali seruan dan panggilan saja. Tahu dia dipanggil, tapi tak tahu isi panggilannya itu lafadznya macam apa, maknanya apa, dia tak tahu. La yusa'idu alaih. Makanya yang seperti ini tidak membantu pendapat yang tadi, yang menggambarkan antara musyrik dengan patungnya. Li'annal asnam la tasma'u du'aan wala nida. Karena patung sama sekali tidak mendengar seruan ataupun panggilan. Sementara ayat ini bicara apa? Mereka itu mendengar tapi tidak paham. Jadi wajib dibedakan antara mendengar dan tidak mendengar. Yang orang musyrik dia mendengar. Nah, ayat ini bicara tentang itu. Mendengar cuma apa? Tidak memahami.
Buktinya ayatnya bicara ada nafi, ada isbat. La yasma'u illa du'a. Tidak mendengar kecuali panggilan, berarti dia mendengar. Cuma tidak paham isinya, tidak paham makna-maknanya. Sementara patung sama sekali sejak awal memang tidak mendengar. Baik. Waqad ujiba an hadzal istishkal bi salasati ajwibah. Kemuskilan ini dijawab dengan 3 jawaban. Walaupun tetap yang benar adalah pendapat jumhur, tapi pendapat kedua dibela, yaitu dikatakan isinya tidaklah sampai jauh sekali dari kebenaran. Ahaduha, yang pertama, anna illa zaidah. Ada yang mengatakan illa di sini zaidah. Jadi betul-betul tidak mendengar. Bukan tidak mendengar kecuali, tapi memang tidak mendengar. La yasma'u du'a awwanida'a. Berarti illanya tidak ada gunanya. Dan ini tentunya pendapat yang salah. Tidak mungkin Allah meletakkan satu lafaz pun kecuali ada hikmahnya di situ. Wal makna bima la yasma'u du'a awwanida'a. Berarti makna ayatnya adalah tinggal illanya dihapus. Memang tidak mendengar. Qalu, mereka mengatakan waqad dzakara dzalikal asmu'i fi qauli syair. Si Asmu'i menyebutkan itu dalam ucapan penyair. Memang betul, terkadang ilah tidak dipakai. Tapi untuk dalam Quran tidak layak kita mengatakan ilah nih tidak dipakai, tak ada gunanya, sekedar tambahan. Ini tidak layak. Sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zarkashi di dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tak layak kita mengatakan dalam Quran ada harfun zaid. Karena harfun zaid berarti fadlah, sekedar tambahan yang tidak berguna. Ini tak layak. Baik. Walaupun ada dalam bahasa Arab ilah disebut tapi tidak dipakai, memang itu ada, tapi jarang. Ucapan penyair mengatakan apa di sini? Harajihu matangfaku illa manakhatan. Matangfaku manakhatan. Kendaraan itu tidak lepas dari tempat perhentiannya. Ilahnya tak terpakai. Wahada jawabun fasid. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini jawaban yang rusak. Iya, bagaimana ilah dalam Quran boleh dihapus? Nanti kalau pintunya dibuka, nanti orang akan banyak-banyak itu menghapus dengan alasan toh ada contohnya ilah yang tidak dipakai. Fa inna illa la tuzadu fil kalam. Karena ilah itu tidak boleh dikatakan sekedar sebagai tambahan di dalam kalam. Jelas illah di sini punya makna yang sangat penting. Sebagai apa? Sebagai penetapan apa yang dinafikan atau penafian dari apa yang ditetapkan. Dia nilainya sangat penting, membalik hukum dia itu. Baik. Maka jawaban pertama tidak dipakai. Jawaban yang kedua kita baca di sini, al-jawabus tsani anna tasbih waqa'a fi mutlaqid du'a la fi khususiyatil mad'u. Penyerupaan yang Allah inginkan dalam ayat tadi berlaku pada panggilan secara umum, bukan pada kekhususan pihak yang dipanggil. Baik. Kalau pihak yang dipanggil memang patung itu tidak mendengar sejak awal. Tetapi yang diinginkan, kata jawaban yang kedua ini, penyerupaannya pada sisi keumuman panggilan, yaitu panggilan yang terkait dengan orang kafir itu memang tidak ada gunanya. Sama saja sebenarnya kita yang mendakwahi mereka ataukah mereka berdoa kepada Tuhan mereka, itu semua tidak ada gunanya. Ini pendapat kedua. Tetap memang muskil dan letih. Makanya pendapat yang jumhur itu yang betul. Pendapat Abdurrahman bin Zaid ini kurang tepat kalau ayat itu dibawa ke situ. Baik. Kemudian al-jawabus tsalis, pendapat ketiga, annal makna ayat ini adalah anna masalaha ula'i fi du'aihim alihatahum. Permisalan mereka dari sisi doa mereka kepada sesembahan mereka, allati la tafqahu du'aahum, yang tidak memahami doa mereka, kamasalin na'iqi bi ghanamih, bagaikan orang yang bagaikan penyeru yang memanggil kambing, memanggil
hewan-hewan ternak dia, fala yang tafi'u min na'iqihi bisyai', maka hewan-hewan tadi tidak mengambil manfaat dari seruan si penggembala tadi sedikit pun, ghaira annahu huwa fi du'ain wa nida, selain dia memang tahu dia sedang dipanggil dan sedang diseru walaupun tak paham isinya apa. Wa kadzalikal musyrik, demikian pula musyrik, laisa lahu min du'aihi wa ibadatihi illal ana, dia tidak mendapatkan di dalam doa dan ibadahnya itu selain keletihan. Tetap jawaban ketiga ini tidak memuaskan untuk membela Abdurrahman bin Zaid, terlalu dipaksakan. Baik. Intinya apa? Jawaban jumhur, pendapat jumhur itu yang tepat, sebagaimana yang telah kita nukilkan yang ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di, itu pendapat jumhur. Dan dohir ayat memang bicara masalah itu, bukan bicara masalah hubungan antara musyrik dengan patungnya, tapi antara kita yang mendakwahi orang musyrik dengan orang musyrik itu. Ini pendapat jumhur, itulah yang lebih tepat. Tak perlu letih-letih menjawab dan membela jawaban yang keliru, letih sendiri memang. Wakil ada yang mengatakan maknanya anna mitla ladzina kafaru, permisalan orang-orang kafir, kal bahaim, bagaikan hewan-hewan ternak, hewan-hewan allati la tafqahu mimma yaqulur ra'i, yang tidak memahami dari apa yang dikatakan si penggembala, aksara minas saut, lebih banyak daripada suara semata. Nah, inilah yang betul. Yaitu apa pendapat jumhur ini. Farra'i huwa da'il kufar, si penggembala ini perumpamaan dari orang yang mendakwahi orang kafir. Wal kufar humul bahaim, orang-orang kafir mereka adalah hewan-hewan tadi. Al man'uqu biha, yang dipanggil. Ini baru betul tafsir ini sesuai dohir ayat. Wa qala Sibawai Amr bin Utsman al-Basri mengatakan maknanya wa masaluka ya Muhammad wa masalul ladzina kafaru, perumpamaan engkau dan orang-orang kafir wahai Muhammad, kama salin na'iti wal man'uti bih, bagaikan perumpamaan si penyeru dengan pihak yang diseru. Berarti apa? Seperti pendapat jumhur. Wa ala qaulih, berdasarkan ucapan Sibawai, fayakunul makna, jadilah maknanya apa? Wa masalul ladzina kafaru wa da'ihim, perumpamaan orang kafir dan orang yang mendakwahi mereka, kama salil ghanam wan na'iqi biha, bagaikan kambing-kambing, ya ghanam kambing-kambing, dan orang yang memanggilnya. Nah, inilah pendapat yang betul sesuai dohir ayat. Walaka anta ja'ala hadza minat tasbihil murakkab, Anda boleh menjadikan ini termasuk tasbih murakkab. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan itu, yaitu bukan perumpamaan sekedar satu kata melawan satu kata, tetapi suatu kumpulan kata menjadi satu jumlah, menjadi satu kalimat untuk ditafsirkan. Wa anta ja'alahu minat tasbihil mufarraq, Anda boleh juga menjadikan dia adalah tasbih yang mufarraq. Sebenarnya tasbih mufarraq ini tasbih murakkab juga, cuma memang dia susunannya banyak, tetapi perkatanya itu dihadapkan kepada lawannya. Ini bagikan ini, yang ini bagikan ini, yang ini bagikan ini. Intinya isinya banyak. Fa in ja'altahu minal murakkab, jika Anda jadikan dia termasuk tasbih murakkab, yaitu apa? Tasbih murakkab yang mutadakhilah itu betul-betul jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena tasbihan lil kuffar fi adami fiqhihim wa intifaihim, ayat ini sebagai permisalan untuk orang-orang kafir dari sisi tidak pahamnya mereka dan mereka tidak mengambil manfaat. Diperumpamakan dengan apa? Bil ghanamil lati yan'iqu bihar ra'i, dengan kambing-kambing yang dipanggil oleh si penggembala. Nah, ini tasbih murakkab. Murakkab yang mana? Yang polanya adalah mutadakhil.
betul-betul satu kesatuan. Fala tafqahu min qawlihi syai'a, maka kambing-kambing tadi tidak memahami dari ucapan si penggembala sedikit pun, ghairu sautil mujarrad, selain suara semata-mata. Cuma dia sudah terbiasa, suara ini berarti suruh pulang. Nah, kambing itu paham, suara ini disuruh berjalan-jalan keluar kandang. Sekedar itu aja yang dia pahami. Tak tahu dia sedang dimaki kah, atau penggembalanya sedang mengeluh sedih kah, sedang gembira kah, atau sedang merencanakan ini kambing yang ketika keluar dari nomor 3 yang keluar dari kandang akan saya sembelih. Dia tak paham, yang penting dipanggil keluar. Baik. Wa huwa ad-du'a wan nida. Suara semata-mata tadi apa? Yaitu panggilan dan seruan. Wa in ja'altahu minat tasbihil mufarrad, apabila Anda jadikan dia termasuk tasbih mufarrad, yaitu tasbih murakkab yang masing-masing unsurnya itu diperbandingkan dengan lawannya, dengan apa itu yang diperbandingkan. Falladzina kafaru, masing-masing kata diperbandingkan, maka untuk orang-orang kafir bimanzilatil bahaim, bagaikan hewan-hewan. Wa du'a'u da'ihim ila tariqi wal huda, sementara seruan orang yang mendakwahi mereka untuk menuju kepada jalan dan petunjuk, jalan yang lurus dan petunjuk, bimanzilatil ladzi yan'iqu biha, bagaikan orang yang memanggil hewan ternak. Wa du'a'uhum, dan seruan dia kepada wa du'a'uhum ilal huda, seruan orang ini ketika memanggil mereka menuju kepada hidayah, bimanzilatin na'ab, bagaikan seruan si penggembala. Wa idrakuhum bimujarradi du'ai wan nida, sementara kemampuan mereka untuk menangkap semata-mata seruan dan panggilan, yaitu mereka sekedar mendengar semata, kaidrokil bahaim, bagaikan kemampuan hewan-hewan untuk mendengar mujarrada sautin naik, semata-mata suara si penyeru, sekedar mendengar saja, tapi tidak seberapa paham. Nah, ini masing-masingnya dihadapkan dengan lawannya. Ini yang mufarraq, dibagi-bagi. Wallahu a'lam. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.